Trading saham lebih cuan dibandingkan investasi saham. Nah, ini yang sering jadi perdebatan kayaknya nih. True or not true? I'm a trader and I will say stock pick itu sebenarnya nggak terlalu matters. Tapi your money management, bagaimana kamu punya risk management, itu yang menjadi matters. Nah, kalau saya sendiri pribadi sebagai trader, jika modal saya udah hilang 10%, itu udah tanda tanya besar. Antara either marketnya jelek atau metode saya yang salah. Ada fakta yang agak menurut saya agak ekstrim nih kalau buat diketahui sama teman-teman. Kehancuran bursa kita semenjak era COVID itu dimulai dari kehancurannya dua saham yang paling favorit, yaitu 10% itu besar, Bro Randy. Kalau seandainya 10% bagi kalian kecil, artinya modal kalian aja yang kekecilan. Sorry to say, saat ini IPO ada yang PE-nya 200, itu gimana caranya? Artinya kamu beli saham ini 200 tahun baru bisa kembaliin kamu punya fair value modalnya. Nah, kenapa kayak sementara ada yang PE-nya cuman di bawah 10, tapi dipilihnya yang PE 200, kenapa? Karena katanya lebih kenceng gitu. Karena lebih kecil gitu, ada potensi naik turunnya lebih kenceng. Ya itu sayangi uang kamu. Ini saya hanya bilang di podcast ini ya. Sit back, relax, let's talk. Welcome to Spot. Kembali lagi di episode Spot kali ini dengan saya Randy Wijaya, investment analyst dari Shalendra Capital, di mana kita akan membicarakan berbagai macam hal terkait dengan dunia investasi dan keuangan. Dan untuk di episode Spot kali ini kita kedatangan tamu yang sangat amat spesial, yaitu seorang guru saham dan juga influencer dan juga udah terkenal di berbagai komunitas saham gitu ya. Bahkan ia sempat juga mendapat julukan bahwa dia itu menjadi dukun saham nih kata orang-orang gitu. Langsung aja please welcome Ko Michael Yo. Halo Ko Randy. Hai Ko MY, thank you for coming Ko, thank you for sparing time with us. Thank you juga udah ngundang. Mungkin kita ngobrol-ngobrol santai dulu nih Ko sebelum masuk gitu. Kita akan coba main quiz sedikit sebelum kita masuk ke pertanyaan yang serius-serius nih. Menarik gitu. nih. Kita langsung aja nih pertanyaan pertama. Semua orang bisa kaya raya dari trading saham, true or not true? Not true. Boleh tahu kenapa alasannya? Trading itu berhubungan dengan psikologis dan mental seseorang. Kalau kita percaya bahwa trading semua orang bisa kaya dengan trading, artinya kita sendiri melawan hukum psikologis seperti itu. Karena teori dari psikologis itu tiap orang sendiri beda-beda. Ada pragmatis, ada koleris, ada sanguin dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara apakah semua orang bisa kaya dengan trading, enggak. Menarik. Jadi memang tergantung dari kondisi psikologis dan juga mental lah ya. Kurang lebih gitu. Pertanyaan kedua. Bandarmologi dalam analisis saham itu mitos. True or not true? Not true. Not true. Oke, boleh kenapa alasannya? Ini mungkin kebanyakan teman-teman nggak tahu ya. Karena aku melihat kebanyakan orang menganalisis bandarmologi itu dengan amat sederhana, yaitu melihat kode broker. Nah, sementara seorang fund manager kalau ngebeli suatu saham, ngelewat satu broker, itu disimpannya enggak di broker itu, tapi di kustodian. Nah, bagaimana cara kita menganalisanya kalau seperti itu? Nah, jadi saya bisa katakan bahwa bandarmologi it works asal kalian tahu cara pakainya, tapi enggak dengan sesimpel yang beredar di luaran. Berarti sebenarnya memang banyak juga yang mungkin kasarnya ngomongnya bandarmologi tapi enggak terlalu benar lah ya prinsip-prinsipnya gitu. Benar. Pasar modal Indonesia sekarang jadi salah satu yang paling murah. True or not true? Yes, that's true. Kenapa? Gini, berdasarkan riset ya di Asia Tenggara, jika suatu negara punya pertumbuhan GDP kurang lebih 5.500-an dan itu sustain selama 2 atau 3 tahun, kurang lebih pendapatan masyarakat 20% itu akan diinvestasikan ke pasar modal dari negara tersebut. Oke. Berapa di Malaysia itu kurang lebih saat ini 20-25%, di Singapura 30-40%, di Indonesia berapa? Nggak sampai 5%. Jadi kebanyakan dana-dana masyarakat kita, gaji yang mereka terima itu habis untuk spending. Hanya 5% yang diinvestasikan. Nah, bayangkan 270 penduduk. Jika 20% pendapatan mereka diinvestasikan, akan jadi apa IHSG? Berarti sebenarnya bisa dibilang penetrasinya belum sophisticated atau sedalam kayak Singapura atau Malaysia gitu ya. Betul. Jadi masih banyak room buat growing lebih jauh lagi untuk IHSG amat kita. Besar. Trading saham lebih cuan dibandingkan investasi saham. Nah, ini yang sering jadi perdebatan kayaknya nih. True or not true? I'm a trader and I will say no. Jadi investasi memang jauh lebih gede daripada trading. Oke, investasi jauh lebih gede daripada trading. Pendapatannya iya. Menurut KOMY ini yang seorang trader nih. Yes, I'm a trader. Oh, unik juga ya. Cuman berarti KOMY juga sebenarnya maksudnya selain trading ada juga mungkin partly yang diinvestasikan. Yes, I do. Cuman porsinya kan berbeda karena I know that
saya itu masih terlalu sensitif ngelihat harga, dan saya itu masih melihat pergerakan harga itu masih terlalu menarik buat saya. Jadi amat sayang bagi saya kalau seandainya kemampuan saya ini saya gunakan hanya untuk investasi. But I know that to get a big money atau to get a big wealth in stock market, you must do investing karena compounding itu. So the big money is in the waiting, itu benar ya kok ya, kurang Yes. lebih. Koemia ini selain dikenal sebagai trader saham, terus juga edukator, khususnya mungkin analisa teknikal yang paling banyak gitu ya. Dan juga Koemia banyak share chart dan lain sebagainya kayak gitu. Boleh ceritain nggak kok gimana perjalanannya dari awal gitu, dari modal kecil sampai sekarang tuh gimana perjalanan Koemia ini di pasar saham Indonesia? Oke, saya mulai buka RDN saham itu di tahun 2013 akhir atau pertengahan saya lupa. Nah, saya mulai buka itu karena ada teman saya satu orang itu yang memang berinvestasi di pasar modal Indonesia. Saat itu hampir selama 6 bulan saya cerca dia. Ini mah judi, saya bilang. Ini mah gambling. Kamu bertaruh di tempat yang bisnis even kamu nggak tahu gitu. Kamu nggak expert di bisnis itu. Kamu nggak kenal ownernya. At some point lu bisa aja dihancurin lah atau dimakan seperti itu. But semakin saya coba melihat, semakin saya coba mendalami, ternyata saya salah besar. Ternyata dunia investasi ini diadakan oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, itu menjadi wadah untuk kita, untuk para retail untuk justru bisa bisa berinvestasi terhadap seluruh company yang ada yang listing di bursa. Jadi saat itu saya terlalu skeptis. Saat itu saya terlalu apatis terhadap dunia pasar modal karena saya ini pebisnis. Saya ini kerja, saya punya tongkang CPO, saya juga punya jasa transportasi darat. Saya melihat orang berdasi itu saya kesel. Bagi saya itu mereka tuh perampok tuh, slaver bagi saya. Slaver tapi berdasi bagi saya. Nah, setelah saya coba menilai, setelah saya coba mengetahui struktur bagaimana market diciptakan, kenapa bisa ada market company yang listing, kenapa bisa ada saham, kenapa bisa ada lembar saham yang bisa diperdagangkan, akhirnya saya tahu ternyata soon or later jika seseorang mau financial freedom itu memang harus larinya ke sini. Koemia ini kan sekarang ya juga terkenal sebagai trader, terus juga sering bagiin analisa teknikal, juga mengedukasi masyarakat juga untuk analisa teknikal dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk perjalanan awalnya nih katanya Koemia ini sebelumnya bagi-bagi chart, terus juga mungkin terima-terima request untuk liatin chart ini dong kok gitu. Cuman belum face reveal ya awalnya ya. Nah, itu gimana tuh ceritanya dari awal mulai start, oh kayaknya boleh nih bagi-bagiin ilmu ke orang-orang, terus juga sampai akhirnya juga memutuskan face reveal tuh kapan tuh? Sebenarnya saya nggak niatnya berbagi sama sekali enggak. Jadi saya punya laptop, saya punya komputer, saya itu suka track back hasil analisa saya. Nah, satu hari itu saya bisa analisa 20 sampai 30 saham. Dan saya mau tahu yang benar naik gimana, kemudian yang sideways gimana, yang gagal gimana, yang berhasil yang benar gimana. Karena kalau saya ini gaptek. Jadi kalau saya harus arsip satu-satu saya cari itu susah banget filenya untuk ditemuin, banyak banget, satu hari 30 bayangkan. Nah, akhirnya saya mencoba aktif di satu forum. Karena di forum ini tuh nge-save kita punya hasil analisa, nggak bisa di-delete, nggak bisa dihapus. Okay. Nah, jadi forum itu saya gunakan sebagai arsip pribadi saya. Dan karena forum itu terbuka, arsip-arsip pribadi saya dibaca oleh orang. Dalam waktu 1 tahun, follower saya itu termasuk salah satu top 10 dan saat ini mungkin masih top 1 meskipun saya udah nggak aktif lagi. Jadi begitu saya post di situ, ternyata banyak yang terbantu di situ. Banyak yang request. Sampai ketika kurang lebih 2 tahun saya dinotis sama salah satu CEO sekuritas, kemudian diajak face reveal. Nah, itu tuh persimpangan karir saya. Saya berpikir antara saya ini seorang introvert, saya jarang mau ketemu orang, kemudian tampil di depan umum gitu. Biasa kalau udah begitu energi saya terkuras habis. Nah, tapi kemudian at some point saya pikir kalau seandainya saya begini terus, maka saya akan selamanya jadi anonimus. Orang nggak akan tahu muka saya, orang nggak akan tahu apa yang bisa saya berikan ke dunia investasi. Nah, akhirnya saya memutuskan di persimpangan itu di Covid 2020 persimpangan jalan saya memutuskan untuk I must show up gitu. Oke, jadi baru show up pun sebenarnya pas Covid ya? Pas Covid 2020 pertengahan atau akhir? 2020 akhir. Oh, itu pas lagi hype-hypenya juga sih ya, lagi rame banget nih market Indonesia. Gitu. Berarti kalau Koemia ini sebenarnya awalnya bukan edukasi berarti bukan. Ya? Lebih ke arsip pribadi aja, gitu. Yes. Untuk men-trace back kira-kira menang berapa, kalah berapa gitu kan ya.
tadi juga KM-nya kan sempat cerita bahwa ada bisnis untuk tongkang CPO dan Yes. yang lainnya udah cukup lama juga lah dalam dunia bisnis, tadi mungkin udah 10 tahun lebih gitu. Nah, berarti kan sekarang ada bisnis iya, trading iya, dan trading ini juga harus analisa. Tadi juga analisanya mungkin gak cuma sekedar chart doang, tapi juga secara menyeluruh. Kan lumayan time consuming gitu ya. Boleh di-share gak nih kok gimana caranya bisa punya time management dan juga money management untuk bisnis dan juga trading sahamnya? Jawabannya legacy. Jadi bisnis tongkang itu boleh dikatakan saya punya operator yang untuk nge-handle itu. Begitu juga dengan bisnis transportasi saya. Jadi seiring dengan kesibukan market, nah disinilah saya jadi sadar kalau bisnis itu sama seperti roda yang berputar. Terkadang ada satu bisnis yang maju banget, terkadang ada satu bisnis yang turun banget. Nah contoh di COVID itu boleh dikatakan transportasi darat saya hancur lebur, babak belur. Saya hampir nggak bisa bayar angsuran setiap bulan. Angsuran yang saya bayar tiap bulan nilainya cukup besar, tapi ternyata itu ke cover dari bisnis transportasi CPO. Kenapa? Satu, begitu market jelek, harga CPO lumayan bertahan. Terus kedua, begitu COVID datang, harga minyak anjlok, even sempat nyentuh level 0 kan. Nah saat itu solar subsidi yang saat ini di level 15.000, 16.000, di zaman COVID itu 6.000. Jadi cost saya itu dekat banget dari bisnis transportasi CPO. Nah itu yang ngebuat saya merasa bahwa jika kita hanya berpegangan sama satu bisnis, tinggal masalah waktu kapan kita kena badai atau kapan kita kena rodanya berputar. Nah kamu siap gak begitu itu datang? Nah untungnya dengan investasi, kamu bisa memilih semua jenis bisnis yang memang sedang diuntungkan oleh ekonomi. Investasi saham ini bisa jadi buffer lah ya untuk menghadapi kondisi-kondisi yang tidak terduga tadi dari real business gitu. Benar. Terus mungkin kalau misalkan KM-nya kan juga sering ngasih edukasi ke masyarakat luas lah gitu ya. Boleh nggak kira-kira mungkin, kan tadi kita udah ngomongin juga bahwa source of income itu penting gitu. Kalau bisa nggak cuma satu, karena kalau satu ini mati kita juga ikutan mati gitu kan. Boleh nggak kasih tips mungkin buat karyawan-karyawan yang mungkin udah kantoran juga setiap hari kerja gitu. Kira-kira ada tips buat menambah source of income lain nggak? Hampir semua orang yang datang sama saya itu selalu kayak istilahnya kayak mereka itu seperti dikejar sama waktu, seperti dikejar sama kondisi, seperti dikejar sama keadaan mereka. Seperti ini nanti kita bicara di ujung lah ya. Tapi tips saya untuk teman-teman yang istilahnya nggak bisa jadi full time trader, itu it's very okay banget. Asal satu, kamu harus belajar dari mengetahui bisnis. Yang kedua, perbanyaklah baca dibanding dengan main game, dibanding dengan nonton Netflix. Akan jauh lebih baik baca berita-berita tentang ekonomi. Jadi ke depan kamu akan tahu, contoh tahun lalu harga gold naiknya gila-gilaan, tahun ini ambayar. Kemudian tahun ini ada potensi harga oil naik kenceng. Nah kira-kira apa yang diuntungkan? Kamu nggak harus punya usaha pengeboran minyak. Kamu nggak harus punya kilang minyak untuk bisa mengambil keuntungan dari harga minyak yang naik. Kamu nggak harus punya tambang batu bara. Kamu nggak harus punya kren untuk ngangkut batu bara. Nggak harus punya dump truck untuk ngangkut batu bara untuk mengambil keuntungan dari naiknya harga batu bara. Cukup lihat aja saham yang mana oke, yang PI-nya murah, yang PBV-nya oke, yang bagi dividen oke. Nah jadi seperti itu untuk teman-teman yang memang nggak bisa full time trader, karena full time trader most likely didriven oleh harga saham. Trader itu lebih didriven oleh harga, sentimen, jangka pendek. Nah karena kalian nggak bisa itu, jangan coba-coba menjadi trader harian kalau seandainya kalian nggak bisa full time jadi trader. Nah, cobalah pegang sama sesuatu yang lebih pasti, atau karena ini kan sekarang benar-benar uncertainty ya market. Jadi harus cari sesuatu yang certainty, yang bottom line-nya bisa memberikan positif. Nah, bottom line positif itu jelas kan memerlukan waktu. Enggak hari ini dia bisa dapat pendapatan sekian, besoknya anjlok, kan enggak seperti itu. Rata-rata per kuartal kan. Betul. Nah, jadi itu yang perlu kalian lakuin. Mungkin menambah ilmu dan juga memilih positioning yang pas gitu ya. Maksudnya kalau memang nggak bisa full time trader ya jangan maksain full time trader gitu. Betul. Nah, ini kan udah berarti 10 tahun lebih lah, 2013 sekarang udah 2023, kurang lebih 10 tahun jadi trader, dan juga udah mulai dikenal banyak orang sejak Covid 2020 gitu. Kira-kira apa yang membedakan kehidupan mungkin dari dulu belum mengenal saham sama akhirnya mengenal saham dan masuk dan udah terjun selama 10 tahun gitu? Dunia saham itu banyak mengubah view saya, banyak mengubah pandangan saya, dan juga banyak melatih saya punya kepribadian. Jadi banyak banget saham selain uang ya, selain kan cuan dan loss kalau di saham, itu banyak juga saya mendapat pengembangan diri. Kemudian bagaimana cara lebih bersabar, kemudian bagaimana cara menghadapi
kondisi yang sedang tidak baik gitu. There is a lot of thing yang bisa kalian pelajarin di saham. Kemudian kalian jadi tahu kalau seandainya suku bunga naik kira-kira apa yang diuntungkan gitu. Komoditi naik kira-kira apa yang diuntungkan. Komoditi super cycle itu apa. Kemudian interest rate itu apa. Saya yakin banyak teman-teman yang even nggak tahu the Fed itu apa sekarang tahu the Fed itu apa. Gitu. Pasti banyak yang seperti itu. Nah itu kan hal-hal penting yang istilah belum tentu kan bisa dapat di sekolah gitu. Hal-hal seperti inilah yang harus kalian fokuskan instead of profit. Begitu kalian memahami hal-hal seperti ini dan kalian lakukan dengan benar, maka profit akan menyusul. Baik lagi ilmunya itu yang perlu dipelajari gitu ya. Konsep-konsepnya dan diterapkan dengan tepat gitu. Channel YouTube-nya KOMY nih gitu kan udah mungkin dulu udah lumayan aktif, sekarang lagi vakum. Dengar-dengar ada metode baru yang ditemukan sama KOMY nih ya. Apa metode MYCD gitu. Bener nggak nih kok? Terus kira-kira tuh metode apa sih sebenarnya? Jadi gini, sebenarnya aku bukan vakum di YouTube ya. Tapi YouTubeku emailnya keambil, kehack. Jadi aku nggak bisa akses. Nah, kemudian aku memang pernah sempat ngepost satu metode yang aku temukan itu pengembangan dari MACD. Jadi aku cuma ngubah doang, jadi A-nya jadi Y. Jadi MACD itu kan punya angka 12, 36, apa 8, aku lupa apa 9 itu boleh dicek. Nah ternyata titik lowest, setiap saham yang uptrend, saham itu kan seperti anak tangga. Begitu dia naik, begitu dia turun dia perlu proses. Nah begitu juga kalau turun, begitu dia naik dia perlu proses juga untuk naik. Makanya ada yang namanya U-shape, ada yang namanya V-shape, ada yang namanya V-shape recovery. Apapun itu, untuk sebuah saham memulai suatu tren, baik downtrend ataupun uptrend, itu pasti perlu waktu, perlu proses. Sehingga pergerakan saham itu selalu seperti anak tangga. Enggak ada yang naik, lalu enggak ada koreksinya, enggak seperti itu. Nah, MACD saya temukan bahwa ternyata setiap ada pergerakan yang melamban, titik koreksi maksimal itu ada di titik terendah setelah terjadi divergence. Jadi buat teman-teman yang biasa pakai MACD, begitu ada divergence, titik koreksi harga itu most likely biasanya itu selalu di titik terendah. Dan itulah yang saya bagikan. Oke, jadi ini sebenarnya pengembangan dari MACD tadi. Pengembangan dari MACD. Bisa dibilang kan banyak yang menganggap sebenarnya analisa teknikal mungkin lebih simpel untuk diaplikasikan gitu kan ya. Jadi mungkin banyak orang yang juga berusaha mendalami dan ya jadi trader gitu. Dan kita tahu 2020, 2021 itu banyak banget lah, baik itu mau teknikal, fundamental ataupun hoki ya, cuannya berluber-luber lah ya gitu di tahun-tahun itu gitu. Nah cuma kan waktu itu pun juga bisa dibilang bursa kita tuh dijagain sama IDX gitu, bahwa yang namanya ARB cuma 7%. Betul, sekarang kan udah simetris nih. Jadi kalau misalkan amit-amit salah pilihan nih, bisa boncosnya juga berlipat-lipat nih kalau gitu. Ada tips nggak kok buat investor-investor COVID nih untuk menghadapi ARB simetris itu gimana? Ada fakta yang agak menurut saya agak ekstrim nih kalau buat diketahui sama teman-teman. Kehancuran bursa kita semenjak era COVID itu dimulai dari kehancurannya dua saham yang paling favorit, yaitu saham farmasi. Kalau belum masih ingat itu di tahun 2021 awal. Nah, ketika kehancuran saham farmasi yang ARB-nya waktu itu masih 7%. Itu ngebuat bursa kita kehilangan likuiditas. Transaksi yang sempat nembus 20 triliun itu sampai tergerus sampai 13, 14, 12. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ternyata karena saham farmasi itu, dua saham yang paling besar itu, yang paling favorit bagi retail saat itu, most likely dibeli oleh retail menggunakan dana margin. Jadi terjadilah for sale. Dan for sale-nya ketika nggak laku, nggak ada yang mau beli, mau nggak mau porto atau saham lain dari nasabah yang menggunakan margin harus di for sales juga dong. Contoh saya punya blue chip, saya punya satu saham farmasi. Farmasi ini nggak laku, uang saya udah menipis nih, udah kena margin nih, di call nih. Jadi yang ini mau nggak mau harus di for sale. Dan itu ngebuat semua bursa kita di tahun 2021 awal, kalau saya nggak salah ingat, anjlok. Nilai transaksi kita turun. Nah, pelajarannya adalah itu juga ada yang bagus tuh. Take the risk or lose the chance. Di zaman 2020 boleh dikatakan mungkin pemain-pemain bursa yang udah lama itu udah nunggu momen-momen itu mungkin udah 5 tahun atau udah 10 tahun. Nunggu bursa crash. Akan selalu ada momen cycle di mana contoh 10 tahun atau 5 tahun sekali bursa crash, dan itu jadi momen-momen yang ditunggu dari para pelaku keuangan. Untuk apa? Untuk catch the bottom. Untuk cari saham-saham yang salah harga. Karena market saham ini kan volatile banget. Terkadang harga saham bisa jauh di bawah nilai intrinstiknya, terkadang bisa jauh di atas nilai intrinstiknya. Nah, di tahun 2020 dan 2021 akhir, nah itu seharusnya menjadi pertanda buat teman-teman. Be careful to use your money. Apalagi
harus ketika kamu sampai menggunakan margin, artinya itu kamu udah terlalu agresif. Nah, di momen apalagi market ARB seperti ini yang normal, hari ini beli, kalau kamu belinya di ARA, kemudian ARB minus 80% berarti kurang lebih. Betul. Bayangkan, 100 juta jadi sisa 20 juta. Mendingan judi sekalian daripada kamu all in semua di mempertaruhkan semua uang kamu di market seperti itu. So, money management itu much more important dibanding dengan stock pick di era market normal seperti ini. Karena di tahun semenjak saya dari tahun 2013 sampai sekarang, saham yang menjadi favorit itu selalu itu aja. Saham call yang naik, setelah saham call naik koreksi, kemudian naiklah saham-saham retail. Setelah saham-saham retail naik turun, nggak lama konstruksi naik atau properti naik. Setelah properti naik koreksi, nanti banking yang naik, muter-muter itu aja. Jadi market tuh uang itu berotasi antar sektor ke sektor. Nah, boleh dikatakan sampai saat ini dari awal saya trading, dari awal saya buka rekening saham, saya sempat masuk Pegas, BCA, Bank Mandiri, kemudian Telkom, Excel, ISAT. Hari ini sama juga sahamnya, kurang lebih seperti itu. Jadi stock pick itu sebenarnya nggak terlalu matters, tapi your money management, bagaimana kamu punya risk management, itu yang menjadi matters. Nah, kalau saya sendiri pribadi sebagai trader, jika modal saya udah hilang 10%, itu udah tanda tanya besar. Antara either marketnya jelek atau metode saya yang salah. Jangan pernah membiarkan equity kalian tergerus lebih dari batas yang kalian bisa tanggung. Kalau saya 10%. Money management ini yang paling penting ya, untuk menjaga resiko kita lah gitu. Mungkin buat KMY sendiri nih kan udah 10 tahun kurang lebih trading gitu ya, dari 2013 sampai sekarang. Kira-kira ada gak sih sosok trader baik internasional maupun domestik gitu yang jadi inspiratif banget nih buat KMY? Sebelum aku fast reveal di tahun 2020, itu most likely yang menjadi aku punya panutan itu adalah trader dari luar. Contoh Mark Minervini, sampai sekarang semua buku Mark Minervini aku lengkap. Nah, kemudian James Simon, hedge fund dari Amerika yang dia menggunakan quant trading. Nah, tapi semenjak era COVID semakin banyak yang bermunculan, banyak trader-trader lokal yang ternyata I should learn from him gitu. Contoh, aku sebut namanya boleh kali ya. Boleh. Kayak Bakti Suktikna, Ko John Sands, kemudian banyak banget trader-trader yang wow, size-nya tuh luar biasa menurut saya. Kemudian bagaimana mereka mengcounter, bagaimana mereka menempatkan posisi mereka di saham. Saya yang even gak kenal mereka, saya tahu pergerakan mereka gitu. Selama ini ngelihatnya tuh karena belum era medsos itu before 2020 belum hype ya. Selama ini saya tahu pergerakan ini, wah ini gila. Wah ternyata sekarang orangnya muncul gitu. Maksudnya nggak cuman yang internasional, berarti domestik pun sekarang juga udah bisa dibilang jago-jago banget lah ya gitu. Betul. Oke. Nah mungkin sedikit menambah dari pertanyaan ini gitu. Kan kalau misalkan yang domestik gitu mungkin kita sebagai orang yang nonton dari sosial media, mungkin rakyat pada umumnya gitu kan, masyarakat pada umumnya nonton dari sosial media, mungkin kan kita bisa ngebayangin ya, karena mereka ini pun investasi di saham-saham Indonesia gitu. Kalau dari yang internasional gitu, biasanya kalau KMY ini lebih mengambil ilmu apanya sih gitu dari trader-trader internasional ini? Bedanya bursa kita dengan bursa internasional itu apa? Likuiditas kita amat kecil. Satu hari itu 9 triliunan. Betul. Di bawah 10 T sekarang. Dan itu enggak even hanya sekitar 0,5% dari transaksi valuasi yang ada, contoh di Dow Jones atau di Nasdaq atau di Hang Seng. Kecil banget. That's why analisa teknikal di Indonesia ataupun bandarmologi atau whatever you name it, itu amat riskan. Kalau seandainya kalian enggak diiringi dengan pengetahuan tentang ekonomi makro dan tren. Jadi suatu saham boleh digoreng setinggi-tinggi mungkin, suatu saham boleh dipermainkan harganya setinggi-tinggi mungkin, tapi saham yang memang memiliki fundamental yang oke, saham yang memiliki tren yang baik, itulah yang akan sustain. Jadi itu bedanya yang di luar dengan yang di Indonesia. Kalau kita analisa di luar pakai teknikal, works banget. Makanya analisa teknikal di luar itu populer banget. Tapi di Indonesia, kalian lihat double bottom besok jatuh. Kalian lihat lagi akum besok jatuh gitu. Iya bisa digambar kayaknya ya. Bisa digambar dengan mudahnya gitu, dengan karena size kecil. Makanya analisa teknikal ini pesan buat teman-teman, if you want to do a technical analysis, ya at least lakukanlah di saham-saham yang market cap-nya gede, transaksinya liquid. Untuk menghindari yang tadi itulah yang kayak chart yang quote unquote digambar gitu dasarnya. Kalau misalkan kita ngelihat kisah-kisah inspiratif gitu ya, mungkin untuk investasi dan lain sebagainya, mungkin banyak yang beranggapan itu kayak kisah investor sukses gitu, kayak long term investor gitu. Kita ambil contoh mungkin yang di lokal kayak Pak Lo Keng Hong.
Dibandingkan dengan kisah-kisah trader sukses yang di domestik gitu. Banyak yang bilang mungkin ceritanya lebih menjual nih dibandingkan dengan trader gitu. Menurut KMY gimana nih tanggapannya terkait hal tersebut? Saya setuju dan itu harus dilakukan. Dan harus terus dilakukan. Karena memang seperti itulah bursa. Kita didirikan, IHSG ya, bursa kita didirikan atas underlying apa? Company. Company yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Nah, dia punya bottom line, dia punya kegiatan usaha. Sementara underlying dari investor itu adalah company-nya. Apakah dia undervalue ataukah dia akan melakukan contoh mendapatkan keuntungan dari ekonomi makro atau dia ada melakukan sesuatu turnaround company. Nah, itulah underlying dari para investor. Underlying daripada trader apa? Sorry to say, most likely adalah pergerakan harga saham. Betul. Bayangkan kalau bursa 80% diisi oleh trader. Pusing saya pasti. Jadi memang market itu idealnya mungkin saya bisa katakan 80% atau 70, 80, 85 investor. Sisanya adalah trader. Trader perlu nggak? Jawabannya perlu. For what? Liquidity. Bahkan Bursa Efek sendiri mengeluarkan kebijakan company itu harus minimal memenuhi free float berapa di masyarakat. Kemudian standar likuiditas harus ada minimal berapa. Jadi memang harus dilakukan seperti itu. Dan harus terus seperti itu bahwa sosok investor itu bakal lebih besar, bakal lebih banyak atau bakal lebih selalu ada dibanding dengan trader. Berarti ini juga akan mempengaruhi efisiensi bursanya sendiri ke depannya. Terus kalau misalkan dari 10 tahun ini kan bisa dibilang pengalaman yang nggak singkat lah ya gitu. Naik turun udah banyak gitu, Covid udah lewat juga, 2013 juga marketnya juga not doing so good gitu kan waktu itu. Kira-kira ada nggak kayak kekalahan atau kesalahan yang membekas banget dan jadi mungkin kayak titik turnover juga ya? Oh, gua nggak boleh gini lagi nih ke depannya. Saya belajar bahwa di stocks market kita harus bisa menahan sifat tamak kita, sifat greedy. Dari dulu tuh saya nggak percaya. Saya tuh terbiasa pakai leverage. Saya jujur nih, saya terbiasa pakai leverage. Kalau seandainya saya udah punya conviction, saya analisa ulang, biasanya jarang gagal sehingga saya pakai leverage. Saya telat di tahun 2021. Saya telat join di partinya Digital Banks. Okay. Saya masuknya di pucuk. Begitu yang lain semua cuan-cuan dari Digital Banks, saya greedy. Saya punya banyak cash dan saya masuk di pucuk. Salah satu Digital Banks yang isinya kosong. Yang boleh dikatakan semua story-storynya palsu dan posisi saya taruh tinggi di atas. Begitu ARB, saya pikir, oh masih bisa. Saya lawan, plop beli lagi. ARB, plop beli lagi. ARB, plop beli lagi. Dan dana saya itu hilang boleh dikatakan 30% sampai 40% dari total. Dan akhirnya saya belajar bahwa this is not my way. Saya nggak boleh concentrate portofolio. Karena kan ada investor yang punya concentrate portofolio. Contoh, dia cuma punya 2 atau 3 saham. That means setiap saham porsinya 30%. Nah, saya nggak boleh seperti itu. I must put my money into so many basket. Saya harus ngikutin prinsip-prinsipnya Warren Buffett. Saya harus ngikutin prinsip-prinsip para value investor yang justru ngajarin saya untuk ngebagi portofolio kita bukan cuma di satu sektor, justru harus di banyak. Even saya seorang trader dan itulah yang di tahun 2021 pertengahan, nah itu yang ngebuat saya nggak akan doing something seperti itu lagi. Saya nggak katakan itu bodoh, saya nggak katakan itu salah, karena bisa aja orang all in, margin, leverage lalu naik kenceng, lalu dia dapatkan profit gede, ya kan? Betul. Tapi that's not suitable for me. Seandainya kamu punya uang 1 miliar, loss 10% itu artinya loss 100 juta. 100 juta ini matters nggak untuk kehidupan kamu? Sama-sama 10%. Kalau saya masuk 10 juta, loss 1 juta. Nah mungkin most likely nggak matters untuk beberapa orang. Tapi ada juga beberapa orang 1 juta itu udah matters. Nah that's why semakin besar size kalian, semakin berhati-hatilah. Pelajarannya untuk mengenal risk capacity sendiri juga kali ya. Betul gitu. Sekali. Nah ini mungkin sedikit berhubungan dengan pertanyaan berikutnya nih. Kalau menurut KMY sendiri kira-kira uang belajar untuk di saham gitu ya, yang mungkin pas kira-kira size-nya tuh berapa? Uang belajar apa nih? Uang kalah atau uang ikut kursus nih? Nah mungkin boleh dibagikan uang kalah dan juga mungkin uang untuk memulai lah. Size yang kira-kira mungkin level segini udah cukup buat belajar. Tadi kan maksudnya kalau size terlalu kecil pun kita mau melakukan portfolio management kan agak susah gitu ya. Misalkan size terlalu kecil, kalau mau beli saham-saham yang big caps juga mungkin begitu. Mungkin 1 lot doang, tahu-tahu udah gede gitu di porto gitu. Menurut saya ya, ini saya nggak bisa sebut angka.
Oke. Karena setiap orang tuh berbeda-beda. Betul. Tapi begitu floating baik loss ataupun profit dari posisi kalian, itu ngebuat kalian nggak bisa tidur atau ngebuat tidur kalian nggak tenang, itu artinya udah kegedean. Oh. Contoh, saya punya 100 juta, floating loss minus 20 juta, saya biasa aja. Tapi beberapa orang mungkin udah paniknya bukan main, artinya 100 juta itu gede, lu mesti waspada. Lu harus hedging nih, 100 juta ini lu harus jual dulu, beli lagi di bawah. Atau siapin dana lain dari saham lain untuk average di bawah. Kemudian kamu lihat lagi pergerakan saham ini masih normal atau enggak. Nah, jadi uang belajar setiap orang itu beda-beda dan pastinya seperti ilmu pohon, semakin besar badannya semakin besar. Semakin besar size kamu, uang belajar bakal semakin besar. Dan doesn't worry. Dulu saya pernah loss 1 juta, saya pusing. Kemudian saya loss 10 juta, saya pusing. Saya pernah dalam satu hari loss 300, hampir 400 juta. Kena mental saya. Tapi setelah saya lihat, ternyata loss yang saya alamin semakin besar. Itu artinya size saya semakin besar. Artinya saya bertumbuh. Artinya saya semakin gede nih. Dulu jangankan loss 400 juta, punya uang 400 juta aja saya nggak punya. Sekarang saya sekali loss bisa 400 juta. But whatever is it, saya tahu apa yang harus saya lakuin agar itu nggak keulang. Jadi benar-benar harus disesuaikan dengan kapasitas masing-masing. Yes, betul. QMI ini kan mungkin technical menjadi salah satu yang didalami lah ya. Gitu analisa teknikal. Tapi di sisi lain juga mendalami analisa makroekonomi, fundamental juga. Terus juga news juga diikutin gitu kan, following kayak berita-berita dari perusahaan-perusahaan yang mau dibeli dan lain sebagainya gitu. Kira-kira kalau buat kayak technical nih ya, boleh tau gak sih kira-kira mungkin kan indikator tuh banyak banget gitu. Indikator yang bisa dibilang paling simple dan mungkin cukup memberikan win rate atau probability yang cukup tinggi lah gitu. Yang paling simpel digunakan dan probability bisa cukup tinggi. Kira-kira kalau misalkan QMI disuruh pilih 2 atau 3 lah dari semua indikator yang ada. Indikator yang amat berpengaruh terhadap technical analysis, yang pertama pasti volume. Karena volume itu nggak pernah bohong. Volume itu saya pasang bid 100.000 lot. Contoh di MACD saya pasang 100.000 lot. Itu saya bisa aja cuman fake bid, cuman pamer. Itu masuk nggak ke volume? Enggak. Begitu done itu masuk ke volume. Okay. Nah, so volume itu matters. Yang kedua adalah MACD. Karena MACD itu kita bicara tren. Yang ketiga adalah Fibonacci. Kalau Fibonacci ini hukum fisika yang ditemukan oleh Leonardo da Pisano. Jadi itu berkaitan tentang momentum. Meskipun ingat ya, Fibonacci itu bukan indikator. Itu adalah pergerakan momentum yang ternyata itu works dengan pergerakan harga saham. Karena pergerakan harga saham itu juga berkaitan dengan momentum. Berarti kurang lebih 3 ini yang bisa jadi patokan lah kasarnya gitu ya. Oke, balik lagi tadi ke pengalaman QMI nih sebagai trader udah 10 tahun gitu ya kurang lebih trading di pasar saham Indonesia. Tentu tadi pernah ada kekalahan yang gak bisa dilupakan gitu kan ya, yang menjadi pengalaman yang cukup membekas lah. Gimana caranya QMI memanage kondisi psikologi dan mental setelah menghadapi kekalahan itu gitu? Ini saya hanya bilang di podcast ini ya. Jadi begitu saya loss hampir 400 di dalam satu hari, itu saya muntah, mah saya kambuh. Nah, I try to trading lagi, gagal lagi. Gagalnya karena saya terlalu panik. Yang seharusnya saya nambah malah saya jual. Yang seharusnya saya beli yang seharusnya saya jual malahan saya beli. Karena FOMO, karena ya itulah. Begitu kondisi mental lu dalam keadaan gak baik, begitu lu mengalami loss yang dalam, don't ever do revenge trading. Market gak peduli sama lu punya mental. Market gak peduli sama lu punya psikologis. Lu harus mempersiapkan diri lu untuk menyesuaikan dengan mood market atau dengan psikologis ya yang ada di market. Jadi begitu lu dalam keadaan habis loss atau lu sedang keadaan mental breakdown, lu memulai trading lagi, itu sama aja lu udah kalah. Sebelum perang aja lu udah kalah. So you must prepare yourself to good in mentally. Nah kalau saya ngelakuinnya, kalau saya punya 100 juta, saya loss nih 20 juta, itu kan udah gede buat saya. Ya saya tradingnya selanjutnya next cuma pakai uang 5 juta. Even pun profit, contoh 5 juta, saya profit 10%, itu cuma 500.000. Betul. Nggak bisa ngembaliin 20 juta gue, tapi it's okay. Itu untuk ngembalikin gue punya confidence di dalam analisa. Sehingga next ke depan saya bisa bertahap naikin untuk ngembalikin yang 20 ini. Tapi don't ever try kalau seandainya kalian udah loss, kalian mau revenge trading. Most likely saya lihat kebanyakan berakhir makin dalam justru. Kalau udah kalah itu nggak boleh makin greedy juga gitu ya.
Kalau sebagai seorang trader sendiri gitu kan ini KMU udah 10 tahun gitu ya. Udah naik turun market juga udah mengalaminya lah gitu. Dari yang naik signifikan banget, turun dalam banget gitu. Kira-kira kalau misalkan ada investor baru gitu, kira-kira kalau aku mau jadi trader gitu, berapa sih rata-rata return yang mungkin bisa dibilang normal atau bisa di-expect sebagai seorang trader? Ketika market sedang berada dalam kondisi yang uncertainty, contoh di tahun 2020, 2021, atau yang nggak logis gitu, maka most likely yang menjadi acuan itu adalah risky asset, Bitcoin contoh. Ya. Tapi di saat market normal seperti ini, yang selalu menjadi acuan itu adalah obligasi. Nah, jadi selama kalian bisa mengalahkan inflasi dan obligasi, you are good enough. Tujuan dari investasi itu kan untuk memprotek uang kita dari inflasi. Kalau inflasi kalian udah lewat, kemudian deposito udah lewat, kemudian contoh fixed rate, soon, yield soon, segala macam semua udah lewat, that means you are good enough, tinggal ditingkatkan aja. Jadi jangan berekspektasi terlalu tinggi. Saya punya 10% itu besar, Bro Randy. Kalau seandainya 10% bagi kalian kecil, artinya modal kalian aja yang kekecilan. Itu dia, makanya jangan pernah ngeliat cuma dari modal doang. Dari modal doang, ya lihat bagaimana kalian memanage gitu. Mungkin tadi KMU ada nyinggung-nyinggung terkait kayak fixed income gitu, reksadana lah ya gitu. Kalau KMU sendiri sebenarnya kan bisa dibilang tadi mungkin nggak cuma analisa teknikal gitu ya, fundamental juga iya, makro juga iya. Kalau KMU sendiri apakah juga mempertimbangkan atau mungkin punya portion yang ditaruh di instrumen lain di luar equity dan juga real business? Oh yes, jadi fixed rate contohnya I have, obligasi saya punya. Itu bagian dari juga buat memanage ini kali ya, maksudnya Hedging porto. Yeah. Kadang-kadang nggak mungkin cuma satu aset kelas aja gitu lah ya. Betul, kecuali kita benar-benar bisa full time, kemudian kita benar-benar kayak mau legasiin diri kita ke market. Nah itu every time you must do analysis, every time you must do follow the news, follow the rumor, dan itu kan sometimes kan lu bisa drain gitu loh. Betul. That's why you must put your money into the professional, yaitu yang ngurus reksadana, kemudian fixed rate gitu. Karena fixed rate itu kan underlying-nya ekonomi suatu negara. Betul. Nah, lu tinggal di Indonesia, ya lu harusnya yakin dong sama ekonomi Indonesia gitu. Bisa dibilang tahun ini ada beberapa IPO yang mungkin juga lumayan sizable ya. Gitu. Yes. Tapi tentunya kita juga tahu gitu bahwa saham-saham IPO itu nggak semuanya juga performing really well after IPO gitu. Mungkin ada beberapa iya, either itu mungkin ada yang benar-benar memang fundamentally bagus banget, semuanya beli, atau mungkin ada yang quote unquote digoreng gitu ya. Kalau menurut KMU sendiri gitu, dari pengalaman 10 tahun berada di dunia pasar modal Indonesia, kira-kira saham IPO ini apakah bisa dianalisa, baik itu secara teknikal atau fundamental, dan lebih cocok pakai analisa yang mana? Saham IPO, analisa secara teknikal bisa nggak? Bullshit. Bandarmologi bisa nggak? I can set it bullshit. Mungkin apalagi di hari pertama ya, itu nggak akan bisa. Karena begitu saham IPO yang amat di-driven itu satu, underwriter-nya bagi-bagi jatah ke orang seperti apa. Terus yang kedua, ada market maker nggak? Ya itu harus kita akuin. Saham IPO kebanyakan ada market maker yang ngejagain harganya. Kemudian kita juga tahu ya, ini off the record, banyak juga IPO yang mesti dia punya standby buyer. Nah jadi memang analisa saham IPO secara short term itu lebih di-driven oleh flow hariannya. Tapi in mid term and long term, yaitu kembali lagi ke prospek dan murah atau tidaknya company itu. Contoh Aman saat ini di 5.000. Begitu IPO 1.800 atau 1.007 gitu kurang lebih. Nah at long time itu pasti berefek ke MADC juga segala. Jadi hal-hal seperti inilah yang teman-teman perlu ketahui bahwa sorry to say, saat ini IPO ada yang PE-nya 200, itu gimana caranya? Artinya kamu beli saham ini 200 tahun baru bisa kembaliin kamu punya fair value modalnya. Nah, kenapa kayak sementara ada yang PE-nya cuman di bawah 10, tapi dipilihnya yang PE 200. Kenapa? Karena katanya lebih kenceng gitu. Karena lebih kecil gitu, ada potensi naik turunnya lebih kenceng. Ya itu sayangi uang kamu. Coba pilih saham yang IPO, ya usahakan market cap-nya tinggi. Kedua, ownernya jelas, company-nya jelas, PE-nya masih oke lah, masih masuk akal. Nah kemudian growth atau prospektus penggunaan dana company-nya itu jelas. Banyak loh yang IPO benar-benar cuma untuk exit liquidity dari company-nya. Berarti memang untuk saham-saham IPO tuh bisa dibilang
sangat amat high risk gitu ya. High risk, yes. Karena analisanya pun agak susah, technical juga. Kalau baru hari pertama kedua nggak bisa works, fundamental juga kadang belum kelihatan, ataupun ya itu tadi valuasi bisa mahal banget, tapi tetap IPO anyway gitu. Yes. Dan ada yang beli. Oke, jadi benar-benar harus sangat amat berhati-hati kalau misalnya mau masuk ke saham-saham IPO berarti. Kalau misalkan buat analisis saham gitu ya, maksudnya mungkin selain technical dan fundamental, mungkin ada lagi yang lain kayak bandarmologi tadi yang kita udah bahas beberapa kali juga. Terus juga ada yang based on astrologi dan lain sebagainya gitu. Bahkan mungkin saya sendiri pernah dengar dari orang gitu, dia analisanya cuma nanya aja ke orang-orang pintar gitu. Kira-kira saham apa yang naik Feng Shui-mologi gitu. berarti. Feng Shui-mologi. Ada juga yang kayak gitu. Somehow mereka make money anyway gitu. Nah, cuman menurut KMY sebenarnya apakah analisa-analisa ini benar-benar relevan gitu? Kayak bandarmologi, astrologi dan lain sebagainya. Atau mungkin ada yang mungkin bisa dibilang agak kurang relevan sebenarnya. Ketika menggunakan satu senjata atau menggunakan suatu alat yang kalian gunakan untuk menganalisa, kalian harus tahu strukturnya dulu. Struktur terbentuk dari ilmu ini. Nah, contoh, banyak yang memandang remeh bandarmologi. Saya setuju, banyak banget. Saya pakai nggak? Jawabannya adalah saya pakai. Nah, pakainya seperti apa? Contoh, aku beli satu saham di harga Rp100. 1 M aku beli. Kemudian aku kumpulin nih semua yang mau jual. Retail aku kumpulin, uangku udah sampai 1 M. Ini kita ngomong contoh aja ya. Kemudian aku naikin harga saham ini 20% naik ke atas. Sellernya pasti dikit dong karena gue udah kumpulin 1 M di atas. Anggap aku untuk naikin perlu angka 200 juta contoh. Perlu burn money 200 juta. Jadi 1,2 M modalku. Aku suruh bro beli besoknya. 1,2 M plek-plekan beli aja di atas blok. Setelah naik 20%. Kemudian aku yang ngebeli pakai satu broker, aku pecah 5 broker. Aku pasang over 5 biji. Lu beli jadi satu. Dari bandarmologi kelihatan gak itu? Akumulasi dong. Betul. Lu beli 1,2 M. Yang jual kecil-kecil. 100 juta, 200 juta, 50 juta, 5 broker yang jual. Bisa di fake gak? Bisa. Nah, that's why bandarmologi jangan dipakai di saham-saham yang gak liquid. Bandarmologi pakailah di saham-saham yang memang likuiditasnya ada, market capnya gede. Nah, itu lebih works. Meskipun barangnya bisa masuk ke kustodian, lu beli dan jual bisa dengan broker lain, tapi at least lu tahu kalau yang ngebeli ini most likely average marketnya berapa. Jadi tujuan dari bandarmologi bukan untuk tahu siapa yang beli. Who knows? Ya. AK, JP, CLSE, BK, JP Morgan. Contoh, masing-masing beli 50 bio, yang di atas beli 100 bio, 150 bio. Who knows siapa di belakang mereka? Itu cuma kode broker. Tapi kalian tahu kalau mereka melakukan pembelian itu di harga itu. Dan itu most likely broker foreign. Nah, jadi kita tahu average market itu berapa. Kemudian lihat sejalan gak dengan makronya. Sejalan gak dengan arah ekonomi perusahaan ini. Sejalan gak dengan growth-nya. Sejalan gak dengan story-nya. Baru itu bisa dipakai. I see. Kalau astrologi, I have no comment karena saya nggak mendalamin itu. Ya, semua analisis lah ya. Mungkin teknikal, fundamental. Perlu digunakan juga pada tempat yang tepat gitu lah ya. Kayak bandarmologi tadi gitu. Nggak bisa sembarangan di semua saham gitu. Terus kalau misalkan buat dari sesi trading sendiri gitu ya. Mungkin kita bisa belajar, maksudnya analisa teknikal kita bisa pelajarin, fundamental kita pelajarin, makro juga kita pelajarin. Kalaupun kita semua punya ilmunya gitu, asalnya hard skillnya nih. Kalau buat dari sisi keputusan dalam investasi gitu, faktor psikologis tuh seberapa besar pengaruhnya menurut gue? Matters banget. Gue banyak banget ketemu orang yang kalau nganalisa jago banget. Kemudian kalau bicara hebat banget, tapi hasilnya nggak ada. Untuk portonya, growth-nya nggak ada. Karena whatever is it, apapun hasil analisa kita, apapun hasil yang kita baca, kembali lagi tujuannya adalah untuk mengembangkan porto. So, you must balance about it. Kalau kalian terlalu banyak baca berita, kalau kalian terlalu banyak menganalisa, nanti ya investasinya, tradingnya, prakteknya itu bisa agak keganggu tuh. Karena ada satu analogi seperti ini. Seseorang bisa menjadi seorang mekanik yang handal. Dia ngerti banget motor. Dia ngerti banget ban depan harus berapa, angin ban belakang harus berapa, kekencangan rantai berapa, kilometer RPM harus berapa. Tapi belum tentu dia bisa menjadi seorang pembalap yang handal. Nah, jadi itu dua hal yang berbeda. Menjadi seorang trader, menjadi seorang investor dengan menjadi seorang analis itu beda banget. So you must balance about it. Lu kalau mau berkarir, ya lu jadi analis, it's okay. Nah, tapi kalau lu mau menjadi seorang fighter di market, ya you must focus on the investment or trading.
Nggak bisa cuman ilmunya doang dipelajarin, tapi eksekusinya nol gitu. Yes, nggak bisa. Sebelum kita mengakhiri episode kali ini nih, KMY. Nah, ini ada satu pertanyaan yang kita selalu tanyain ke semua narasumber kita di Spot gitu ya. Apa sih filosofi investasi ala KMY sendiri? Agak panjang nih boleh? Nggak apa-apa, aman. Aku punya Instagram, followerku 100 saat ini tuh per hari ini di Spot, di Instagram itu pas aku datang ke Spot ini di Instagram itu 122.000. Itu DM yang masuk kurang lebih satu hari 50, kadang bisa 100. 90% orang yang DM itu punya pertanyaan seperti ini. Satu, besok saham yang naik apa? Kedua, dia curhat. Dia punya 100 juta, kalau mau jadi 200 juta itu harusnya beli saham apa? Yang ketiga, dia punya waktu 1 tahun uang nganggur. Kira-kira harus beli apa? Kemudian saya coba analisa. Saya nggak jawab semua itu. Satu pun nggak ada yang saya jawab. Tapi saya analisa, kenapa mereka bisa bertanya seperti ini? Karena ini adalah zaman media sosial. Zaman dimana bukan Gen Z lagi, tapi baby boomer. Dimana kita bisa melihat sesuatu tuh amat instan di Instagram. Dulu kita kalau mau makan, contoh, kita mesti masak, kita mesti ke warung. Sekarang dengan GoFood kita bisa datang. Kita mau belanja, kita mau tahu baju apa aja, baju yang bagus, itu kita mesti datang dulu, mesti keluar, mesti ngelihat tren. Kalau sekarang di Tokopedia semuanya ada. Di zaman yang serba instan itu ngebuat orang ngelupain sama yang namanya proses. Dan itu yang saya pakai untuk saat ini. Karena gini, menurut saya ketika kamu berinvestasi atau buka RDN dan yang kamu pikirkan adalah bagaimana 100 juta bisa jadi 1M, bagaimana 100 juta bisa jadi 200 juta, atau bagaimana menumbuhkan portofolio sama apa yang besok naik, itu artinya kamu hidup dalam kecemasan. Kamu pikirkan masa depan itu artinya kamu cemas. Nah, nggak akan ada pekerjaan yang baik, nggak akan ada pekerjaan yang superior jika itu didirikan atas dasar kecemasan. So you must love what you do, itu kata Steve Jobs. Jadi begitu kamu mencintai analisa, begitu kamu mencintai bursa saham, begitu kamu mencintai menganalisa makroekonomi, menganalisa pergerakan harga saham atau whatever is it, kamu bakal dapat hasilnya karena kamu fokus sama proses. Nah, itu yang perlu dilakukan. Kita harus, mungkin bisa dibilang kita harus menaruh lebih banyak fokus ya, dan juga mungkin bobotnya diperbesar terhadap prosesnya ketimbang hasilnya gitu. Yes. Oke, berarti nggak ada hasil yang bagus tanpa proses yang berat, berarti kasarnya gitu lah ya. Betul. I see. Very interesting, KMY, thank you banget. Nah, kita udah di penghujung episode Spot kali ini juga. Thank you buat KMY udah sharing-sharing berbagai pandangannya, dari pandangan market, analisa teknikal dan lain sebagainya juga. Semoga teman-teman Spot semuanya bisa mendapatkan manfaat yang sangat besar dari obrolan kita hari ini gitu, dan juga mungkin kita sama-sama mendoakan semoga akun YouTube KMY juga bisa segera kembali gitu ya, biar jadinya nanti kita bisa dapat sharing-sharing yang mungkin lebih mendalam lagi dari KMY dan berguna buat kita semua juga ke depannya. Saya Randy Wijaya, Saya Michael Yo, signing out, dan sampai jumpa di episode Spot berikutnya.